Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang al-qiyamatul kubra, tentang kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kita sudah selesai. Itu yang kemudian disebut dengan fenomena akhir zaman, berupa tanda-tanda kiamat baik kecil ataupun besar. Nah, kita sudah memasuki pembahasan tentang kiamat. Bab pertama dalam pembahasan ini membahas tentang nama-nama hari kiamat yang sangat banyak. Ada Yaumul Qiyamah, ada Yaumul Ba'ats, ada Yaumul Taghabun, ada juga Yaumul Azifah, ada Al-Qari'ah, ada At-Tamatul Kubra, dan nama-nama lain yang sudah pernah kita bahas. Ya. Banyaknya nama bagi hari kiamat menunjukkan dahsyatnya kiamat itu. Sebab satu nama minimal menggambarkan satu keadaan. Sehingga ada puluhan bahkan ratusan nama bagi hari kiamat menunjukkan ada ratusan keadaan dahsyat dari segala aspek. Ya. Nah, sekarang kita masuki awal terjadinya kiamat besar berupa apa? Berupa hancurnya alam jagat raya ini. Jadi alam semesta yang menakjubkan ini, yang dahsyat, yang luar biasa, yang begitu sempurna, yang kita hidup di dalamnya, yang berkembanglah seluruh hidup dan kehidupan. Itu terus bergerak, terus berproses, terus dia itu berjalan sesuai dengan yang Allah kehendaki, tanpa henti sedetik pun, dan terus keadaannya demikian sampai datang suatu hari di mana di hari itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh hidup dan kehidupan. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam jagat raya ini akan binasa. Itu surah Ar-Rahman ayat yang ke-26. Dalam Al-Qasas 88 Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Maknanya kata Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ay malika wajhah, sahiba wajhah, kecuali pemilik wajah Allah Subhanahu wa ta'ala beserta seluruh zatnya tentu saja, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu pasti dibinasa kecuali Allah lah secara keseluruhan, tidak hanya wajah saja. Sehingga wajah di sini kata Imam Bukhari malika wajhi atau sahibal wajh, pemilik wajah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan proses hancurnya alam jagat raya itu dengan ditiupnya suatu benda. Kita menyebutnya dengan sebutan sangkakala. Al-Quran menyebut dengan sebutan sur. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya Az-Zumar ayat 68 menyatakan, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sur, ditiuplah sangkakala, maka binasalah seluruh makhluk yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Bukan burung, burung masih ada di darat.
cuma melayang aja. Tapi maksudnya adalah para malaikat yang memang tinggal di langit. Fasaiqa man fis samawat wa man fil ard, dan binasa pula seluruh yang ada di muka bumi illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada beberapa makhluk yang tidak mati dengan ditiupnya sangkakala tersebut, tapi sedikit. Siapa mereka? Nanti ada pembahasan tersendiri. Ya, tiupan ini tiupan yang mengerikan, yang menghancurkan semuanya. Dan penghancuran, proses penghancuran setelah ditiupnya sangkakala itu begitu cepat. Sehingga seseorang ketika sangkakala ditiup masih sadar, dia tidak sempat untuk berwasiat kepada keluarganya. Tidak sempat kembali ke rumahnya. Bahkan juga orang yang akan menyuapkan makanan, dia sudah menciduk makanan di sendoknya atau di tangannya, dia belum sempat untuk memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Keburu binasa seluruhnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Yasin ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma yanduruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Tidak ada yang mereka tunggu. Tidak ada yang ditunggu oleh manusia kecuali satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka semua ketika mereka berselisih. Satu teriakan itu tiupan sangkakala tadi, maka mereka tidak mampu untuk memberikan wasiat dan tidak sempat untuk pulang ke keluarganya masing-masing. Di dalam salah satu hadis yang sahih, berkata Nabi SAW, "Thumma yunfakhu fis-sur fala yasma'uhu ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan." Qal wa awwalu ma yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilih. Qal fa yus'aqu wa yus'aqun nas. Kata Nabi SAW, kemudian ditiuplah sangkakala. Tak ada seorang pun yang mendengar tiupan ini kecuali dia celingukan. Lihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Lalu Nabi menyatakan orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala ini adalah seseorang yang sedang menggiring untanya ke tempat mereka minum. Lalu dia binasa sebelum sempat untanya digiring ke tempat minum itu, lalu binasalah seluruh manusia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Nabi SAW, "Wala taqumanna as-sa'ah wa qad nashara rajulan thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatwiyanihi wala taqumanna as-sa'ah wa qad insarafa ar-rajul bil labanin liqahtihi fala yat'amha wala taqumanna as-sa'ah wa huwa yalitu hawdahu fala yusqa fihi wala taqumanna as-sa'ah wa qad rafa'a aklatahu ila fihi fala yut'imha." Kata Nabi SAW, kiamat benar-benar terjadi ketika ada dua orang laki-laki sedang berjual beli pakaian. Maka tak sempat mereka menyelesaikan transaksinya dan tak sempat untuk melipat pakaian tersebut, maka mereka sudah binasa. Kiamat pasti terjadi ketika seseorang itu sudah memerah unta susunya, kemudian dimasukkan ke dalam gelas dan mau diteguk, maka tak sempat menelannya, dia sudah binasa. Dan benar-benar kiamat terjadi ketika ada seseorang yang menggiring untanya ke tempat mereka minum,
tak sempat unta itu minum, kiamat sudah terjadi dan mereka binasa. Dan benar-benar kiamat terjadi ketika seseorang mengangkat makanannya ke mulut. Ketika sampai di mulut tak sempat mengunyahnya, maka dia sudah binasa. Jadi cepatnya efek dari tiupan sangkakala. Orang yang sudah menyuap tidak sempat menelan sudah mati. Orang yang sudah memasukkan susu ke dalam mulutnya tak sempat menelan dia sudah mati. Orang yang berjual beli tidak sempat menyelesaikan transaksinya sudah mati. Itulah dahsyatnya dari tiupan sangkakala ini. Apakah sangkakala? Yang bahasa Arabnya adalah sur. Sur dalam bahasa Arab secara bahasa artinya al-qarn. Al-qarn itu yaitu tanduk. Nabi SAW pernah menjelaskan tentang sur ini ketika ditanya. Hadis dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Abu Daud, juga Sunan Ibnu Hibban dan Musnad Imam Ahmad, serta Mustadrak Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala mas-sur?" Qala as-sur qarnun yunfakhu fih. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Apakah sur itu? Apakah sangkakala itu?" Maka dijawab, sur adalah tanduk yang ditiup. Berkata Al-Hakim sahihul isnad. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Kata Al-Hakim hadis ini sanadnya sahih. Dan pensahihan Al-Hakim ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Berkata Imam At-Tirmidzi tentang hadis ini, haditsun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Berkata Imam Hasan Al-Basri ketika beliau membaca ayat ini, beliau membaca dengan as-sur, jamak dari surah, as-suwar, jamak dari surah, dan yang dimaksud adalah an-nafkhu fil ajsad li ta'uda ilaihal arwah. Yaitu kata Imam Hasan Al-Basri, ditiupnya jasad sehingga kembalilah ruh, ditiupkannya ruh ke dalam jasad, sehingga kembali kepada jasad yang pernah ditinggalkannya. Ya, oleh karena itulah maka ulama berselisih. Tapi apa yang dikemukakan oleh Imam Hasan Al-Basri ini dibantah oleh para ulama ahli tafsir. Tapi yang jelas makna sur itu adalah secara bahasa adalah tanduk, karena memang bentuknya seperti tanduk. Ya, berdasarkan hal inilah maka secara bahasa sur artinya tanduk, atau bahasa kitanya sangkakala yang ditiup untuk menghancurkan alam jagat raya ini. Timbul pertanyaan sekarang, siapakah yang meniup sangkakala ini? Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Sebab hadis tentang sur ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Kata Imam Ibnu Hajar, ustusyira anna sahibas sur Israfil alaihissalam. Telah masyhur di kalangan kaum muslimin bahwa pemegang dan peniup dari sangkakala ini adalah Israfil alaihissalatu wassalam. Bahkan Al-Hulaimi menukil adanya ijma dalam masalah ini. Ya. Dan juga ada hadis. Hadis ini cukup panjang. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang masalah sur ini. Salah satunya adalah disebutkan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna tarfa sahibi sur mundu wukila bihi musta'indun yanzuru nahwal arsh makhafatan ayyumar qabla ayyartada ilaihi tarfu ka'anna aynaihi kawkiban durriyan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim
dalam kitab Al-Mustadraknya bahwa ujung dari sur ini telah dikulum oleh malaikat pemegang sur ini sejak mulai dia ditugaskan untuk itu. Siap-siap meniup sambil memandang ke arah arsy. Maksudnya ke atas arsy karena Allah istiwa di atas arsy. Dia takut kalau dia diperintahkan ketika si sur itu belum siap di mulutnya. Kedua matanya itu seolah-olah dua bintang yang bercahaya terang. Ini hadis yang sahih yang menjelaskan tentang malaikat yang memegang dan siap untuk meniupkan sangkakala ini. Tapi di dalam hadis ini tidak disebutkan nama. Siapa nama Israfil, siapa nama peniup ini tidak disebutkan. Nah, adapun riwayat yang menyatakan bahwa nama malaikat peniup sangkakala ini Israfil adalah riwayat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang beliau sebutkan di dalam kitab tafsirnya. Beliau menyebut nama di dalam hadisnya tersebut. Akan tetapi sanad hadis tersebut dhaif. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarn al-qarn wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu wa yanzuru ayyumar ayyanfukha fayanfuhu. Qala al-muslimun fa kaifa naqulu ya Rasulullah? Qal qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana aku bisa bersenang-senang? Padahal malaikat pemegang sangkakala telah mengulum sangkakala di mulutnya. Sudah siap. Sambil mengernyitkan bedahinya, memasang telinganya, memandang ke arah arsy. Kalau diperintahkan untuk ditiup, dia akan langsung meniup. Berkata kaum muslimin yang saat itu mendengar sabda Nabi SAW. Bagaimana yang harus kami katakan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, katakan oleh kalian hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Katakan oleh kalian, cukuplah Allah bagi kami. Dan dialah sebaik-baik pelindung. Kami hanya bertawakal kepada Allah sebagai Rabb kami. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun. Hadis ini termasuk hadis yang hasan. Dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al-hadis as-sahihah yang menyatakan hadis ini sahih. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa peniup sangkakala adalah Israfil. Tapi riwayatnya dhaif. Dari sinilah banyak para ulama ahlus sunnah yang menjelaskan bahwa Israfil lah peniup sangkakala tersebut. Tapi sebagian ulama lagi menyanggah hal ini. Kenapa? Karena hadis dhaif tidak bisa dipakai untuk urusan akidah. Untuk perkara yang gaib tidak bisa hadis dhaif. Ini kan perkara gaib. Menyangkut urusan akidah. Tidak boleh didasarkan kepada hadis yang dhaif. Harus yang sahih. Apalagi kalau ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran tidak menyebut nama Israfil. Israfil itu tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah Jibril disebut, Mikail disebut, tapi Israfil tidak. Tapi Al-Quran menjelaskan ada malaikat peniup sangkakala, tapi tidak disebut namanya. Hadis sahih juga
tidak menyebut namanya. Nama Israfil tidak Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi malaikat Israfil disebut dalam hadis. Yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi tidak disebut sebagai peniup sangkakala. Salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyebut nama Israfil adalah doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW dalam salat malam. Nabi dalam salat malam selalu membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Itu biasa doa yang dibaca dalam salat malam dalam iftitah. Ini menyebut malaikat Israfil. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Ya Allah, Rabb malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Karena hadis ini sahih, wajib kita meyakini ada malaikat Israfil. Disebutkan dalam hadis ini. Ayat juga serta hadis menyatakan ada malaikat peniup sangkakala, tapi tidak disebut namanya. Adapun orang yang menghubungkan bahwa peniup sangkakala adalah Israfil berdasarkan hadis dhaif tadi. Dan sekali lagi hadis dhaif tidak bisa dipakai untuk urusan akidah dan masalah gaib. Maka sebagian ulama tawakuf menyatakan tidak tahu siapa malaikat peniup sangkakala. Betul ada malaikat Israfil, tapi tidak disebut bahwa tugasnya meniup sangkakala. Betul ada malaikat peniup sangkakala, tapi tidak disebut bahwa namanya Israfil. Maka sebagian ulama Ahlus Sunnah memegang sikap percaya iman adanya malaikat Israfil, percaya iman adanya malaikat sahibul qarn atau peniup sangkakala, tapi tidak memastikan, tidak meyakini bahwa Israfilah peniup sangkakala tersebut. Inilah nama malaikat peniup sangkakala. Kapan ditiupnya sangkakala tersebut? Ditiupnya sangkakala adalah pada hari Jumat. Sudah dipastikan harinya. Tapi Jumatnya Jumat kapan, tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa tidak disebut. Yang jelas tidak akan mungkin kiamat terjadi di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hanya di hari Jumat. Berdasarkan nas yang sahih. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasalam, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa yaumul jum'ah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sebaik-baik hari yang di hari itu matahari masih terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumatlah Adam diciptakan. Di hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam surga. Di hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diterima dari Aus bin Aus radhiyallahu an bahwa berkata Rasul alaihi salatu wassalam, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafakh wa fihi saqah fakthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Di hari Jumat itu Adam diciptakan. Di hari Jumat itu pula Adam diwafatkan. Dan di hari Jumat ditiup sangkakala pertama. Dan di hari Jumat ditiup sangkakala kedua. Maka perbanyak bersolawat kepadaku di hari Jumat tersebut.
karena salawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Dan hadis ini termasuk di antara ringan-ringan hadis yang sahih. Ini yang kedua. Ketiga, ada hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Uridat alayya al-ayyam fa urida alayya fiha yaumul jumu'ah. Fa idza hiya kamir'atin bayda fi wasatiha nuktah sauda. Fa qultu ma hadhihi qila as-sa'ah." Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, ditampakkan seluruh hari kepadaku. Lalu ditampakkan juga hari Jumat di hari-hari tersebut. Di antara sekian hari ada hari Jumat. Semua ditampakkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Beliau fokus kepada hari Jumat saja. Dilihat hari Jumat. Karena hari Jumat hari istimewa, hari rayanya. Ini yang menjadi penyebab kenapa diadakan sholat Jumat. Sebab hari-hari raya pekanan. Dan sebagai penyempurna dari rukun Islam yang kedua. Rukun Islam kedua kan sholat. Setiap hari semalam, sehari semalam tiap hari kita sholat 5 kali. 17 rakaat minimalnya. Setelah berlalu sepekan, disempurnakanlah rukun Islam yang kedua ini dengan sholat Jumat. Semua manusia berkumpul, sholat bareng, ada tausiah, ada nasihat, ada khutbah. Jadi hari Jumat hari spesial. Maka ketika hari-hari semua ditampakkan kepada Nabi SAW. Termasuk hari Jumat, beliau fokus kepada hari Jumat. Maka ketika memandang, menatap hari-hari Jumat tersebut, ada seolah-olah dia ini seperti cermin yang jernih, yang bening, yang herang, yang genclang, yang kinclong. Tiba-tiba di tengahnya ada satu noda hitam. Aku bertanya, apakah noda hitam ini? Maka dijawab, itulah as-sa'ah, itulah hari kiamat. Hadis tersebut sahih sebagaimana yang diterangkan kesahihannya oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Ya. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa kiamat atau ditiupnya sangkakala tersebut akan terjadi di hari Jumat. Tapi tidak tahu Jumatnya itu Jumat kapan. Makanya semua makhluk takut terhadap datangnya hari Jumat. Karena khawatir Jumat itulah terjadinya kiamat. Semuanya takut. Kecuali dua makhluk yang gak pernah takut, yaitu jin dan manusia. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul SAW, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi hubita wa fihi tiba alaih wa fihi mat wa fihi taqumus sa'ah wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhah yaumal jum'ah min hinin tusbihu hatta tatlu'a syams syafaqan minas sa'ah ilal jin wal ins. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik hari yang di hari itu matahari masih terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat diciptakan Adam. Di hari Jumat pula Adam ini diturunkan ke muka bumi. Di hari Jumat pula Adam itu tobat dan diterima tobatnya. Di hari Jumat pula Adam mati. Dan di hari Jumat pula hari kiamat terjadi. Tak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali mereka itu menunggu datangnya hari kiamat. Hari Jumat itu sejak mulai pagi sampai dari mulai fajar subuh sampai matahari terbit,
semuanya takut tentang datangnya hari kiamat, kecuali jin dan manusia. Ribuan kali kita mengalami hari Jumat, nggak ada rasa takut-takutnya tuh, ya nggak? Tidak ada perbedaan kita dalam menghadapi hari Jumat dengan menghadapi hari-hari lainnya. Tidak ada. Paling sebagian orang fasik wegah dengan hari Jumat. Kenapa? Aduh, nanti ada Jumatan. Kebayang bakal ngantuk. Ada yang seperti itu? Ada. Tapi yang takut, aduh jangan-jangan Jumat sekarang ini terjadi kiamat, nggak ada. Jin dan manusia tidak takut. Selain jin dan manusia, semuanya takut terhadap hari Jumat karena dikhawatirkan hari Jumat tersebut adalah datangnya hari kiamat. Inilah pembahasan yang keempat tentang sur, yaitu hari ditiupnya sangkakala, ya. Berapa kalikah sangkakala ini ditiup? Sangkakala ditiup diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan 2 kali, ada yang menyatakan 3 kali. Tentang ikhtilafnya para ulama tentang hal ini akan kita bahas di hari Selasa bulan depan. Untuk sekarang mas cukup ya, sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu yang cukup untuk bertanya jawab kepada Cepi Septina. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustadz atas penyampaian materi yang dibahas di pagi hari ini. Dan ikhwati man azani Allah wa iyyakum. Kepada antum para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, bagi antum yang akan bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini kepada Ustadz Abu Haidar Rasundawi Hafizahullah Ta'ala, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228682637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bapak siapa di mana? Pak Mulyono. Pak Mulyono. Silakan Pak Mul. Iya, silakan Pak. Ustaz, saya mau bertanya. Ya. Kenapa manusia dan jin itu tidak takut sama hari Jumat? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, kenapa jin dan manusia tidak takut? Itu yang harus Pak Mulyono jawab. Pak Mulyono bagian dari kelompok manusia. Takut nggak kepada hari Jumat? Nggak. Kenapa tuh Pak Mulyono? Gitu ya. Intinya karena kelalaian manusia terhadap hari akhirat. Seolah-olah akhirat itu sesuatu yang tidak perlu persiapan untuk menghadapinya. Kapanpun kiamat nggak peduli, gitu ya. Karena terlenanya, lalai mereka dari akhirat, dari kiamat, lalai dari ibadah. Itu umumnya manusia. Ada nggak manusia yang takut? Ya mungkin ada. Itu orang-orang yang solehnya. Para wali Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah takut. Berdasarkan hal itulah penyebab utama tidak takutnya jin dan manusia kepada hari Jumat. Itu karena lalainya mereka dari kiamat. Lalainya mereka dari dahsyatnya kiamat. Lalainya mereka dari hari pembalasan ini. Ya, sehingga ya tidak ada rasa takut karena terlena dengan urusan dunia. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari pemirsa Ahsan TV dari Umu Azam di Bontang. Assalamualaikum Ustadz. Sebelum sangkakala ditiup atau detik-detik sebelum sangkakala ditiup, apakah masih ada orang-orang Muslim atau Islam yang masih hidup Ustadz? Silakan. Iya. Barakallahu fiik. Umu siapa di Bontang melalui Umu Azam di Bontang Kalimantan ya. Apa pertanyaannya? Apakah masih ada orang Muslim? Apakah masih ada orang yang masih hidup sebelum sangkakala ditiup? Orang Muslim ya.
Orang muslim tidak ada, Bu. Jadi la taqumus sa'ah illa la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang menyebut nama Allah Allah. Nah, beberapa saat sebelum terjadi kiamat ada nanti orang-orang muslim masih ada. Kemudian datang angin. Angin ini lembut. Siapa saja orang yang masih memiliki iman dalam hatinya, walaupun imannya sekecil debu, sekecil atom, sekecil banget, tapi ada iman. Terkena angin itu mati. Adapun orang kafir, maka tidak terpengaruh oleh datangnya angin tersebut. Maka seluruh orang yang memiliki keimanan sudah mati. Sehingga tinggallah yang masih hidup orang-orang bejat. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Dan itu seburuk-buruk generasi manusia dalam sejarah kehidupan manusia. La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak akan terjadi ke hari kiamat kecuali bagi manusia generasi yang terburuk. Sehingga orang yang terbaik di saat itu ketika seorang lelaki berjumpa dengan seorang wanita di jalan, lalu mereka itu mau berbuat zina, maka mereka hanya ngumpet di balik pohon lalu melakukan perzinahan di sana. Itu yang terbaiknya. Bayangkan yang lebih bejatnya dari itu. Mereka melakukan perzinahan di jalan-jalan, gak peduli dengan orang yang lalu lalang. Taubahnya seperti binatang. Coba kita perhatikan ayam, kucing, anjing, semua binatang melakukan perkawinan, ditonton, dilihat dan seterusnya oleh siapapun cuek. Itu binatang, gak berakal, gak beradab. Wajar, lumrah. Tapi ini manusia di akhir zaman seperti itu. Jadi dari segi tauhid mereka nol, minus tauhidnya. Mereka orang-orang musyrik, penyembah berhala lagi. Syaitan nanti datang. Ya, apa kalian mau mentaati aku? Kata mereka, ya apa yang harus kami lakukan? Sembahlah aku. Lalu disembahlah syaitan tersebut. Itu terjadi di akhir zaman. Ketika semua orang muslim sudah wafat karena datangnya angin tadi. Maka di generasi mereka itulah sangkakala ditiup. Ketika tak ada lagi seorang muslim walaupun dengan kadar keislaman yang super minim, yaitu satu butir debu, sebegitu kadar keislamannya kena angin itu mati, sudah tidak tersisa lagi orang yang ada keimanan. Semuanya kafir, semuanya musyrik, maka sangkakala ditiup di zaman seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Dan kembali mengundang kami kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Silakan. Ya, sudah ada yang masuk. Halo. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ridho di Cijerah. Pak Ridho Cijerah. Silakan Pak. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Ya, afwan Ustaz, ana rada menyimpang sedikit pertanyaannya. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz. Kadang ana itu suka akhir-akhir ini teringat kematian gitu Ustaz. Kadang ketika lagi sholat atau sebelum mau tidur gitu. Bagaimana sedikit nasihatnya Ustaz gitu. Itu saja yang mau ana tanyakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ridho di Cijerah, barakallahu fiik. Akhir-akhir ini sering ingat kematian. Bagus apa jelek? Bagus. Mengingat kematian itu diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, udhkuru hadimul lazzat. Hadimul lazzat itu kematian. Ya, aksiru zikra hadimil lazzat. Hadimil ladzat adalah kematian. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat kematian. Oleh karena itulah maka kita dianjurkan melakukan ziarah kubur. Salah satunya untuk mengingat kematian.
kuntu qad nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Karena ziarah itu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi mengingat kematian adalah hal yang bagus, yang diperintahkan, dianjurkan oleh syariat, dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan menjadi salah satu tujuan utama dari ziarah kubur adalah mengingat kematian, mengingat akhirat. Dan itu tidak perlu untuk dibuang, harus dipelihara. Malah orang yang selama ini lalai dari kematian harusnya memulai mengingat-ingat kematian. Dan Allah sudah memberi banyak tanda tentang akan datangnya kematian kepada diri kita. Dengan tanda yang bervariasi beragam dari segala segi. Ya, apa saja tanda-tanda bahwa kita akan mati? Apa? Ketika sakit. Ya, sakit ini tanda-tanda mungkin saja kita akan mati. Kedua, coba bercermin. Ya, bagi orang yang sudah di atas 40 tahun apalagi 50 tahun. Lihat kerutan wajah. Ada banyak wrinkle. Apa wrinkle itu? Ada kerutan. Lihat rambutnya, lihat jenggotnya. Warnanya sudah berubah menjadi putih. Ya. Jadi itu semua tanda sudah sangat rapuh, sebentar lagi sampai pada titik di mana tubuh kita ini nggak berfungsi semuanya, alias mati. Ya, terus tanda lain bahwa kita akan mati diingatkan oleh Allah, ada saudara kita, tetangga atau kawan dekat, sahabat yang mati lebih dahulu. Apalagi musim pandemi sekarang. Banyak orang terpapar COVID kemudian meninggal dalam jumlah yang spektakuler, ya ribuan, puluhan ribu bahkan, ya. Itu semuanya mengingatkan kita, mungkin tiba suatu saat gilirannya kita akan mati. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita mengerem diri. Mengerem dari apa? Dari dosa, dari maksiat. Khawatir ketika dosa, ketika maksiat, ajal datang menjemput dari kita su'ul khatimah waliyadzubillah. Terus efek baik lainnya apa? Kita mempersiapkan, saya sebentar lagi mati. Saya harus bersiap-siap. Akhirnya banyak tobat. Akhirnya banyak melakukan ibadah yang fardu ataupun yang sunnah. Ini efek baik dari mengingat kematian. Jadi mengingat kematianlah amalan yang bagus. Ya, kalau tiba-tiba kita ingat kematian, itu hidayah Allah yang Allah turunkan kepada kita. Gak semua orang dikasih. Orang-orang tuh lalai dari kematian. Ya. Jadi hukum asal mengingat kematian itu bagus. Diperintahkan oleh syariat. Kedua, ini yang paling penting. Efek yang munculnya baik apa buruk? Harus baik. Bagaimana efek baiknya? Ya tadi, mengerem diri dari dosa dan kemaksiatan. Terus memacu diri untuk beribadah dan beramal saleh lebih intensif dari sebelumnya. Kalau sebelumnya lalai, kita sekarang harus lebih giat, lebih rajin. Dulu waktu masih muda, fisiknya kuat gitu ya, lalai ibadah, sekarang sudah merapuh. Sudah agak malas, sudah agak lemah karena ketuaan, karena usia. Nah di saat lemah maka pacu, maka akan melahirkan power yang lebih besar daripada ketika muda untuk ibadah tapi ya. Makanya jangan heran kalau banyak anak-anak muda yang tidak kuat sholat lama tapi aki-aki itu sholat tarawih 2 jam kuat. Anak muda bawah di sana mah sholat tarawihnya panjang, nggak sanggup lagi besoknya nggak datang lagi. Aki-aki mah sampai akhir Ramadan itu terus. Padahal secara fisik mereka lebih lemah daripada anak-anak muda tadi. Ya. Jadi karena iman. Jadi efek yang baik dari zikrul maut atau mengingat kematian adalah lebih intensif, lebih giat, lebih rajin ibadah dan lebih kuat benteng pertahanan kita dari dosa dan maksiat. Itu yang harus kita lakukan.
Jangan sampai efek dari mengingat kematian itu buruk. Berupa apa? Apatis, pesimis, stres ya. Mau ini nggak mau itu nggak mau, akhirnya nggak mau makan, nggak mau minum. Tapi ibadah juga nggak, tobat juga nggak. Takut mati gitu. Itu yang salah, yang keliru. Jadi intinya ingat kepada kematian dan takut kepada kematian adalah hal yang bagus, hal yang dianjurkan oleh syariat, dan hal yang merupakan anugerah Allah kepada orang yang menerimanya. Tapi harus diarahkan menghasilkan efek yang baik. Apa efek baiknya? Tadi, rajin ibadah dan tinggalkan dosa dan maksiat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat dari Ummu Abdullah di Bekasi, dan dari hamba Allah yang bertanya. Saya satukan saja Ustadz, dari Ummu Abdullah pemirsa Ahsan TV dan Abu Khadijah pemirsa YouTube. Beliau bertanya, untuk bacaan surat Al-Kahfi di hari Jumat Ustadz, itu sahihnya dibaca berapa kali? Apakah 1 kali saja jika telah selesai baca di malam Jumat, atau boleh baca di berulang-ulang di hari itu? Lalu mulai hari itu di ba'da maghrib atau setelah terbit fajar Ustadz? Ya, silakan. Baik, barakallahu fiik. Disunahkannya membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Boleh sejak malam Jumat, sejak maghrib hari Kamis. Kemudian baca, ya. Bolehkah terputus-putus, terpotong-potong? Boleh. Karena Nabi SAW tidak mensyaratkan harus sekaligus. Jadi umpamanya malam hari 10 ayat, ya nanti sebelum subuh 10 ayat lagi, pada subuh disambung. Terus nanti menjelang Jumatan disambung lagi. Belum selesai, nanti ba'da Jumat. Pokoknya sampai maghrib hari Jumatnya. Selesai. Ya, boleh. Tapi yang terbagus adalah yang fastabiqul khairat, yang bersegera, ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Termasuk salah satu bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surga adalah membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Lebih awal lebih bagus, ya. Boleh nggak kita lebih 1 kali? Boleh. Tapi untuk 1 kali dia sudah cukup memperoleh apa yang dijanjikan oleh Rasul SAW. Berupa apa? Berupa diberikan cahaya antara 2 Jumat. Salah satu makna cahaya di sini adalah hidayah untuk di dunia, ya. Untuk di dunia. Nah, jadi itu sudah 1 kali sudah cukup. Kalau kita sudah selesai, ya malam hari sudah selesai, lalu besoknya kita baca lagi surah Al-Kahfi, maka itu bagus, tidak apa-apa, ya. Kalau sudah selesai, apakah boleh membaca lagi? Tidak ada larangan. Tapi lebih utama bagi kita untuk melanjutkan hanca atau hanca teh. Bacaan kita yang musalsal, yang nyambung dari awal sampai akhir. Umpamanya pas kita sudah sampai ke umpamanya surah Al-Anbiya umpamanya, ya, bacaan rutin kita. Pas hari Jumat kita baca Al-Kahfi dulu. Beres Al-Kahfi kita lanjut Al-Anbiya, langsung ke Al-Hajj, ya, langsung ke Al-Mu'minun, terus begitu seterusnya. Jadi itu lebih utama. Tapi minimal 1 kali surah Al-Kahfi di hari Jumat itu cukup. Kalau mau lebih tidak ada larangan. Wallahu a'lam. Silakan. Mulainya hari itu hari di hitungan hari Jumat itu berarti. Mulai hitungan hari Jumatnya itu dari maghrib hari Kamisnya. Itu sudah masuk hari Jumat atau malam Jumat, ya. Yang dimaksud hari Jumat itu dari mulai maghrib hari Kamisnya sampai maghrib hari Jumatnya 24 jam, ya. Tidak tepat 24 jam, tapi dari maghrib ke maghrib. Kapan saja di rentang waktu itu maka boleh, insya Allah. Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon di nomor 0286862637. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Agus di Bandung, Ustaz.
Bapak Agus di Bandung, silahkan ya Silakan. Bapak pertanyaannya. Ya, Ustaz berkenaan tadi yang dengan surah Al-Kahfi, apakah boleh dibaca pada saat membaca sambil membaca mushaf di sholat malam, Ustaz? Iya. Itu dan itu aja, dan apakah kita meniatkan sambil membaca mendapat pahala surah Al-Kahfi juga untuk membaca surah di sholat malam, Iya. sambil di sholat malam gitu, Ustaz? Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baca surah Al-Kahfi di hari Jumat boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Umpamanya malam Jumatnya kita tahajud baca surah Al-Kahfi, tapi tidak seluruhnya. Nanti sholat subuh kebetulan kita jadi imam, kita lanjut. Ya. Menjadi sambungan yang tadi sampai selesai atau mungkin tidak selesai. Umpamanya baru sampai ayat yang ke-60 gitu ya. Nanti di luar sholat mulai 61 sampai seterusnya kita sambung lagi. Atau nanti kita baca pada waktu sholat Jumat. Kebetulan kita juga menjadi khatib dan imam sekaligus. Lanjut dari sholat subuh tadi. Hanya 5 ayat atau 10 ayat. Terus nanti asar disambung lagi, dibaca di dalam sholat lagi. Sampai selesai satu surah Al-Kahfi full dibaca hanya dalam sholat. Dan kita juga selain membaca itu dalam sholat, menyiapkan untuk membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Cuma dibacanya dalam sholat. Boleh, baik dibaca dalam sholat-sholat sampai selesai dari mulai tahajud sampai sholat asar hari Jumat, ya. Atau umpamanya sebagian dibaca di dalam sholat, sebagian lagi dibaca di luar sholat, atau seluruhnya dibaca di luar sholat. Maka semuanya dibolehkan asal di rentang waktu hari Jumat. Allahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang akan bertanya kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Silakan melalui line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sudah ada yang masuk melalui line telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Nining Cimahi. Iya, Ibu Dini ya. Silakan. Mangga Bu Nining. Bu Nining. Barokallahu fiik. Wa fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di dalam doa istiftah yang dibaca Rasulullah pada malam hari, itu saya suka mencoba membaca, tapi maknanya belum begitu paham, Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nining di Cimahi. Ibu Nining suka membaca doa iftitah di dalam sholat malam, tapi artinya tidak faham. Itu gimana ya? Ya begitu. Maksudnya apakah sah apa tidak? Kalau pertanyaan itu sah. Selama rukun dan syaratnya terpenuhi, selama tidak ada yang membatalkan wudunya atau sholatnya selama sholat, tetap sah. Baik faham atau tidak terhadap arti dari doa yang dibaca. Cuma, ada cumanya, nilai dari ibadah sholat yang dilakukan tentu saja berkurang. Salah satu penentu memperoleh nilai atau pahala besar dari sholat adalah kekhusyuan di dalam sholat, yaitu ruhnya sholat. Dan syarat untuk menjadi khusyuk itu harus apa? Harus faham. Mengerti tentang arti dari doa yang kita baca dalam sholat. Di sanalah ada penghayatan. Jadi ketika kita membaca, kita menghayati isinya. Penghayatan terhadap isi dari doa tersebut itu yang melahirkan kekhusyuan. Apabila tidak faham, tidak bisa terhayati. Ketika mulut mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Hati mau menghayati tapi nggak faham artinya. Akhirnya tidak bisa diikuti. Apa akibatnya? Akibatnya hati kita, pikiran kita ingat kepada urusan-urusan lain di luar masalah sholat.
ingat ke ini, ingat ke itu, dan seterusnya. Apa akibatnya? Melamun. Tidak ada kekhusyuan, hilang kekhusyuan, hilang ruh salat. Otomatis nilai dari salat kita anjlok turun ke bawah, ya. Jadi persentase dari pahala ibadah salat kita sangat bergantung kepada berapa persen kekhusyuan yang kita rasakan, yang kita raih di dalam salat kita. Makanya Nabi SAW menyatakan di antara kalian ada yang memperoleh hanya 1/10 dari sholatnya. Ada yang 1/9, 1/8, ada yang juga yang setengahnya, ya. Semuanya bergantung pada kadar kekhusyuan orang tersebut di dalam sholatnya. Oleh karena itu, Bu, kata orang Cimahi, wayahna. Apa yang kita akan baca dalam sholat, coba kita pelajari artinya. Ya, kata per kata kemarin di Ramadan atau habis Ramadan. Kita kan sudah membahas syarah doa-doa sholat. Artinya kata per kata saya sudah jelaskan. Dan maknanya, syarahnya, penjelasan detailnya saya sudah terangkan juga. Nah, coba itu dihafalkan kata per kata. Doa sholat itu tidak panjang. Iftitah itu hanya beberapa baris. Kalau Al-Fatihah mungkin ibu atau semua pendengar pastilah sudah tahu, faham artinya karena sering, ya. Surat-surat pendek yang biasa kita baca dalam sholat, fahami artinya kata per kata, ya. Doa ruku pendek, ya, hanya sebaris, cuma diulang minimal 3 kali. Doa sujud juga begitu. Doa duduk antara doa sujud juga pendek, ya. Tahiyat sedikit agak panjang tapi tidak panjang banget. Dan banyak kalimat dalam tahiyat yang sudah familiar bagi kita. Minimal syahadatnya, 2 kalimat syahadatnya kita sudah faham maknanya, ya. Sholawatnya kita sudah faham maknanya. Jadi harus ada pengorbanan, usaha, perjuangan memahami makna, arti dari doa yang kita baca dalam sholat. Nah, itu harus dialokasikan waktu khusus, diagendakan dalam kehidupan kita. Karena itu adalah ibadah inti kita kepada Allah yang kita lakukan 5 kali minimalnya sehari semalam, ya. Demikian Bu Nining, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dulu Ustaz. Yang bertanya yaitu Ummu Hanifah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, hari Jumat itu hari raya pekan. Alhamdulillah kalau datang malam dan hari Jumat hati ini senang. Ustaz, apakah saya salah kalau saya melakukan sodakoh pilih-pilih hari, terutama mengkhususkan untuk hari Jumat saja, sedang hari-hari yang lain saya tidak terlalu mengkhususkan? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Mengkhususkan sedekah di hari-hari tertentu boleh apa tidak? Tergantung apanya, alasannya. Kalau umpama di saat-saat khusus tersebut adalah saat-saat yang di hari itu, di waktu itu dilipat gandakan. Seperti dikhususkan Ramadan lebih intensif. Ya bagus, boleh, ya. Seperti di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di mana saat itu amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya boleh. Kalau memang di hari tersebut, di waktu tersebut ada nas, ada keterangan baik dari Quran atau hadis yang sahih yang menyatakan di hari atau di waktu tersebut seluruh amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Ya. Adapun di waktu-waktu yang tidak ada keterangan bahwa dilipat gandakan, lalu kita khususkan. Apa alasannya? Kalau alasannya tidak syar'i, maka tidak boleh. Seperti kenapa di hari tersebut? Hari itu adalah hari ulang tahun saya. Apa bedanya hari ulang tahun dengan hari ulang bulan gitu? Nah, dia beribadah di hari ulang tahun tidak ada istimewanya. Tidak ada dilipat gandakan pahalanya. Sebab hari itu adalah hari ketika kita sembuh dari suatu penyakit. Itu juga tidak ada keterangannya. Ya, bersyukur atas kesembuhan penyakit. Ya, tapi tidak boleh dikhususkan di hari-hari tertentu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya hari Jumat. Hari Jumatlah sebaik-baik hari. Maka kita mengkhususkan. Ibadah-ibadah yang dikhususkan oleh syariat, ya betul boleh.
Seperti apa? Seperti membaca surah Al-Kahfi kan khusus itu hari Jumat. Ya, di hari-hari lain kita tidak spesial membaca surah Al-Kahfi kecuali kalau pas kita melewati Al-Kahfi aja dalam rutin bacaan Quran kita. Tapi hari Jumat rutin bacaan kita sampai manapun, hari Jumat itu dikhususkan untuk surah Al-Kahfi terlebih dahulu. Iya, ya. Adapun ibadah-ibadah lain di hari Jumat yang tidak ada pengkhususan oleh syariat, maka tidak boleh kita melakukannya secara khusus, ya. Seperti hari Jumat. Umpamanya ada kajian sebelum hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, ada kenceng lewat. Kenapa kamu nggak pernah? Nanti aja saya hari Jumat. Nggak boleh seperti itu, ya. Pada saat itu ya, nanti hari Jumat ada lagi ya, infak lagi, sedekah lagi, ya. Jadi infak dan sedekah tidak ditentukan harinya, tapi dilihat dari situasi kondisi budget keuangan kita dan ada nggak yang urgen untuk kita berikan, salurkan infak dan sedekah di hari atau di saat tersebut. Wallahu a'lam. Dan Ustaz atas jawabannya, kita kembali ke penanya melalui line telepon di nomor 0228686267. Ya, silakan sudah masuk. Silakan Bu, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Ilma di Bandung. Abu Lukman? Abu Ilma. Mangga Bu Ilma. Ya, ini saya berkaitan dengan sedekah. Ya, selain kita bersedekah adalah lillahi ta'ala, tetapi di balik itu ada juga kita mengharapkan balasan dari Allah. Misalnya mungkin kita pengen diselamatin, dijauhkan dari segala bala gitu ya, dan mungkin dengan ya ada satu pamrih lah dari Allah, tapi ya kira-kira itu boleh nggak? Dan dua juga misalnya dalam permohonan kita dalam berdoa kita juga tawasul bahwa dengan sedekah kita bisa nggak minta kepada Allah bahwa dengan yang kita sudah lakukan itu mudah-mudahan diijabah doanya. Saya rasa itu mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abu Ilma di Bandung, barakallahu fiik. Iya, banyak orang yang kebablasan karena kelirunya mereka dalam memahami makna ikhlas. Sampai menyatakan siapa yang ibadah kepada Allah karena ingin surga itu tidak ikhlas, itu syirik katanya. Siapa yang ibadah kepada Allah karena takut neraka, maka itu syirik. Ucapan orang itu bertolak belakang dengan Quran dan hadis yang sahih, ya. Kenapa? Karena mereka membatasi ikhlas dengan makna meniatkan ibadah untuk meraih ridho Allah. Untuk melakukan ibadah karena Allah, bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan karena pahala, bukan karena yang lain-lain, karena Allah. Maka selain yang karena Allah syirik. Itu kebablasan karena kelirunya dalam mendefinisikan ikhlas. Makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Tidak hanya keridhaannya, apa yang ada di sisi Allah, ya ampunannya, ya rahmatnya, ya surganya, ya jaminan dari api neraka, dan apapun yang Allah janjikan bagi orang yang beramal amalan tertentu walaupun janji dunia. Contohnya dunia itu apa? Silaturahmi. Allah Rasul SAW menyatakan man ahabba ayyubsata fi rizqi wa ayunsha'a fi athari falyasil rahimah. Itu kata Nabi loh sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahmi. Nabi mengiming-imingi dunia loh. Panjang umur dan banyak rezeki itu dunia atau akhirat? Dunia. Apa Nabi mengajarkan kesyirikan? Enggak, ya. Apa yang beliau sampaikan itulah kebenaran. Karena itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil huwa in huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua itu wahyu. Bukan kebatilan, ya. Nah, termasuk boleh enggak infak sedekah dengan niat memperoleh apa saja yang Allah janjikan? Iya, untuk dunia contoh.
Agar selamat dari bala kita banyak infak sedekah. Agar sembuh dari penyakit kita banyak sedekah. Apa niat infak sedekah? Salah satunya, ini bukan satu-satunya. Salah satunya. Selain kita ingin peroleh pahala, ingin memperoleh ampunan. Salah satunya juga untuk memperoleh apa yang Allah janjikan untuk aspek duniawi. Contohnya apa ya? Sembuh dari penyakit atau terbebas dari bala. Dan penyakit termasuk bala. Termasuk hukuman dari Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna sadaqah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah itu bisa memalingkan orang dari bahaya. Baik bahaya yang belum ada yang akan menimpa atau bahaya yang sudah ada yang sudah menimpa, di antaranya penyakit. Ya. Itu bisa menolak bala sedekah itu. Ya, nas hadis yang sahih. Nah, lalu Allah pun menerangkan dalam Al-Quran orang yang berinfak di jalan Allah akan diganti sampai 700 kali lipat. Nas Al-Quran. Itu dunia. Apakah Al-Quran membimbing manusia untuk melakukan sedekah dengan niat yang syirik? Oh, itu mah sedekah nanti supaya kaya gitu ya. Itu anjuran Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu butir benih. Dari satu benih tumbuh 7 batang, dari setiap batang 100 benih. Jadi total 700 benih. Satu benih menjadi 700 benih. Allah berikan ganti 700 kali lipat. Itu Allah yang memberikan motivasi seperti itu. Lalu ada orang yang niatnya seperti itu. Karena ada penjelasan ayat. Salah enggak? Ya enggak salah. Ya. Oleh karena itu bila seseorang berinfak, bersedekah. Apa niatnya? Salah satu niatnya agar terlepas dari bala. Agar tidak terkena COVID-19, agar sembuh dari penyakit yang sedang diderita, agar nanti Allah lebih membuka lagi pintu-pintu rizki, lebih banyak daripada yang sekarang. Karena nas baik Al-Quran atau hadis memang menerangkan itu. Boleh apa tidak? Boleh. Dan itu tidak syirik. Dan itu tidak keluar dari keikhlasan, tidak. Karena definisi ikhlas itulah beramal dengan niat memperoleh apa saja yang ada di sisi Allah. Termasuk rizkinya, termasuk diselamatkan dari penyakit, dari bala, dari musibah. Allah kan yang ngatur. Dan Allah mengiming-imingi orang untuk beramal dengan iming-imingi seperti itu. Boleh dan tidak keluar dari keikhlasan tadi. Ya, ini yang pertama. Kedua, bolehkah kalau kita infak sedekah lalu bertawasul dengan itu? Boleh. Umpamanya kita infak sedekah nih, ada ma'had yang sedang kita bangun nih di Selasau, ya. Hubungi panitia, saya mau infak, minta nomor rekeningnya berapa? Kirim 1 miliar, ya. Terlalu besar 1 miliar mah umpamanya ya udah 950 juta nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian ikhlas dengan tetap memelihara keikhlasan. Lalu kita berdoa. Ya Allah, bila infak dan sedekah yang baru saja saya lakukan, ditransfer tuh. Sudah transfer, buktinya sudah dikirim. Kalau itu adalah infak dan sedekah yang engkau terima, maka dengan infak dan sedekah ini sembuhkan ya Allah penyakit saya. Lancarkan semua pintu-pintu rizki saya. Keluarkan saya dari masalah yang sedang saya alami sekarang. Tawasul kepada amal soleh. Boleh? Boleh. Dan itu yang diterangkan dalam hadis yang sering kita bahas tentang 3 orang yang masuk ke hujan, masuk ke sebuah gua, lalu longsor, lalu pintu gua tertutup angin. Tertutup angin. Tertutup batu yang besar, ya. Digeser, didorong, teuget-uget acan. Tidak bergeming sedikit pun. Lalu 3-tiganya bertawasul kepada
amal soleh masing-masing. Salah satu di antara amal soleh ini atau salah dua di antara 3 amal soleh berkaitan dengan masalah harta, ya. Berkaitan dengan masalah harta. Salah satunya orang yang punya karyawan dipekerjakan, pas mau digaji dia ngilang entah kemana, akhirnya uang tersebut dia golongkan sampai banyak gitu. Datang orang tadi setahun kemudian, saya dulu di sini kerja belum digaji, mana gaji saya? Tuh dikasih semuanya. Itu urusan harta, ya. Lalu orang itu berdoa, ya Allah, kalau itu amal soleh yang kau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Lalu bergeserlah pintu gua tersebut. Jadi boleh kita bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan, apapun bentuk amal solehnya, termasuk infak dan sedekah. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik. Syukran Ustadz atas jawabannya, dan kita kembali ke penanya. Ya, ada penelpon yang masuk. Ya, kita berikan kesempatan kepada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Ya. Halo. Ya, silakan Pak, dah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Husen ini. Mangga Pak Husen. Iya Ustaz. Eta upami Bahasa Indonesia nih, nasional nih. Iya. Kalau sholat kan harus pakai sebaiknya doanya itu yang kita bisa mengerti, Tan. Ya. Sekarang bisanya yang artinya cuma beberapa biji aja, terus diulang-ulang aja itu. Surat yang itu boleh nggak Ustaz? Doa apa surat? Surat Setelah Fatihah. Iya. Ya. Boleh Ustaz atau tidak? Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Husen, Bapak ya di luar sekarang. Tadi sebenarnya sebab tadi saya lihat, mungkin dah pulang. Pak Husen dari Selacau, barakallahu fiik. Kita hanya hafal surat-surat beserta artinya hanya beberapa biji, beberapa surat ya, bukan biji, sebab nggak ada bijinya. Beberapa surat dari Al-Quran. Umpamanya 3 surat, Qulhu, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Boleh nggak diputer itu saja, semua sholat itu saja terus yang diputer, ya. Karena itu yang dia faham artinya sehingga bisa menghayati. Boleh Pak Husen, boleh nggak masalah ya. Yang penting, yang lebih inti adalah ruh dari sholat, kekhusyuan. Surat mana yang lebih klop dengan hati kita saat itu untuk dibaca, silakan baca ya. Ya kadang-kadang kondisi hati kita itu lebih klop dengan surat ini, lebih klop dengan surat itu, atau ayat ini atau ayat itu mungkin ya. Nah sekarang alasannya karena itu yang dia faham artinya, lalu itu terus boleh. Tapi saya sarankan yang lebih baik, hafalkan surah lain beserta artinya, sehingga kita punya banyak alternatif surat ya. Sehingga kita bisa bervariasi bergiliran. Karena secara kejiwaan sesuatu yang baru lebih menarik hatinya daripada yang lama. Yang lama itu Qulhu, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu kita sudah menghafalkan yang lain lagi, umpamanya An-Nasr. Sudah tahu dengan artinya, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath ya. Ini biasanya lebih menarik, lalu kita baca lebih khusyuk ya. Besoknya lagi hafalkan surah Tabbat Yada ya, surah Al-Lahab. Besoknya lagi baca hafalkan lagi umpamanya surah Al-Kafirun, A'tayna dan seterusnya. Itu nambah terus setiap hari, setiap pekan, maka akan lebih semangat ketika melakukan sholat karena ada hafalan baru nih, nggak sabar ingin cepat dibaca di dalam sholat. Biasanya begitu ya. Demikian Pak Husen, ya cukup, ini adalah pertanyaan terakhir di pagi hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.